Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua BPK RI, Wakil Ketua BPK RI, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Acara kick-off meeting, pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020 dimulai. Mengawali acara pada pagi hari ini, pemaparan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Bapak Agung Firman Sampurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan banggakan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati dan banggakan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin, yang kami hormati Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Agus Joko Pramono, yang dalam kesempatan ini didampingi oleh Auditor Utama Keuangan Negara III, yang juga Ketua Komite Pelaksana Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan dalam penanganan pandemi COVID-19, Profesor Dr. Bambang Pamungkas Sakuntan, Certified Finance Auditors, dan staf ahli bidang manajemen risiko, Bapak Bernardus Dwita Pradana, Certified State Finance Auditors. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga yang hadir dalam kesempatan ini, baik yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi bagian dari Komite Kebijakan maupun Komite Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Hadirin yang kami hormati, sampai dengan pertengahan Agustus 2020 lalu, kasus positif COVID-19 di Indonesia telah menembus angka 130.000 kasus. Segala aktivitas di penjuru negeri kini harus dilakukan dengan protokol kesehatan ketat yang membatasi interaksi fisik dan sosial. Ucap syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang dengan rahmat dan ridho-Nya ngasih memberikan kita semua
usia, kesehatan, dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Semoga hal ini merupakan pertanda baik yang menjadi modal dasar bagi kita semua untuk berjuang bagi kemaslahatan umat bangsa dan negara tercinta ini. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, pandemi COVID-19 tidak saja merupakan masalah kesehatan, tetapi telah bereskalasi menjadi masalah sosial dan ekonomi. Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia bahkan makin terasa saat ini. Pada awal Agustus 2020 lalu, Badan Pusat Statistik telah merilis data bahwa pada triwulan 2 2020 perekonomian Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32% dibandingkan triwulan 2 2019 year on year. Kontraksi pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha. Sektor transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi sebesar 30,84% dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 22,02%. Dari komponen pengeluaran, pertumbuhan negatif ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2020 terhadap triwulan 2 2019 year on year terutama terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 11,66%, diikuti komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 8,61%. Tidak terkecuali dengan pengeluaran pemerintah juga mengalami penurunan sebesar 6,9%. Dalam kondisi ekonomi yang sedang mengalami kontraksi, pengeluaran pemerintah sangat diharapkan untuk menjadi pendorong bagi sektor-sektor lainnya yang mengalami kelesuan. Sesuatu yang kami percaya sangat disadari oleh pemerintah. Merespon pandemi COVID-19 yang bereskalasi dengan cepat, pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui sejumlah kebijakan. Pemerintah telah menetapkan kondisi kedaruratan yang kemudian diikuti dengan pembentukan gugus tugas penanganan COVID-19, penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, dan kebijakan realokasi dan refocusing anggaran yang kesemuanya itu dilakukan untuk menangani pandemi COVID-19 dan dampaknya. Namun dalam pelaksanaannya, sejumlah permasalahan muncul. Sebagai contoh, satu sisi secara makro ada indikasi kontraksi atas pengeluaran pemerintah, padahal pada saat yang sama pemerintah berupaya untuk mendorong pelaksanaan anggaran atau government expenditure guna menahan laju pelambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Apakah terdapat masalah dalam tata kelola anggaran terkait kompleksitas prosedur pelaksanaan anggaran yang diawali dengan penerbitan DIPA? Atau memang terdapat masalah terkait kapasitas fiskal yang saat ini dikelola pemerintah? Semuanya itu hanya bisa dijawab melalui pemeriksaan. Tentu saja dalam keadaan pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai kondisi kedaruratan, prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi dan akuntabilitas tetap harus diterapkan. Apapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tidak boleh mengesampingkan prinsip-prinsip bernegara. Dalam kondisi seperti apapun, kita semua wajib patuh terhadap ketentuan perundang-undangan. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, permasalahan tata kelola dalam penanganan pandemi COVID-19 tidak saja soal penganggaran dan pelaksanaannya. Pada tahap awal, masalah tata kelola terkait dengan penanganan kesehatan sebagai sentral dari masalah dan program jaring pengaman sosial yang merupakan mitigasi resiko sosial sebagai dampak pandemi. Skala masalah kesehatan yang begitu besar dan luas cakupannya menyebabkan pengaturan dan span of control dari upaya penanganan kesehatan menjadi panjang dan kompleks. Begitu banyak otoritas yang terlibat, begitu besar resiko penularan yang harus ditekan, bahkan kalau memungkinkan diputus mata rantainya, yang dihadapkan pada begitu terbatasnya informasi yang tersedia. Minimnya pengalaman dalam menghadapi kasus dengan skala sebesar ini, belum lagi risiko social disobedience. Terkait dengan jaring pengaman sosial sebagai upaya untuk memitigasi resiko sosial dan finansial, tata kelolanya juga mengalami masalah. Masalah yang timbul meretas dari ketidakhandalan data, kurang transparannya aparatur di daerah yang ditugaskan untuk melakukan pendataan dan distribusi,
hingga ragam bansos yang variatif dan diusung oleh kementerian atau lembaga yang berbeda, namun dengan tujuan yang kurang lebih sama sehingga beresiko terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Penanganan kesehatan dan program JPS merupakan tahapan krusial yang dibutuhkan untuk bertahan dan pulih, karena itu harus dikelola dengan cermat, tetapi juga tetap proaktif. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, ketika wabah penyakit telah berskala pandemi, berarti sebaran penularannya secara geografis telah menyerang seluruh negara. Dengan pandemi COVID-19, bukan saja masalah dengan lingkup nasional, tetapi telah berskala global. Pandemi COVID-19 juga telah bereskalasi dari masalah kesehatan menjadi masalah sosial dan ekonomi. Dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 boleh jadi lebih besar, lebih kompleks, karena itu lebih dahsyat ketimbang masalah kesehatannya sendiri. Pembatasan interaksi fisik dan sosial telah menyebabkan turunnya transaksi dan produksi secara signifikan yang memukul sebagian besar pelaku ekonomi, mulai dari retail hingga korporasi, dari UMKM hingga industri. Seiring dengan masalah tersebut, efek dominonya dapat ditebak. Masalah berikutnya yang menjadi korban pandemi adalah masalah keuangan, khususnya terkait kredit perbankan. Di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan, kebijakan induk dalam penanganan COVID-19 adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Kebijakan ini memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah dan Komite Stabilitas Sektor Keuangan untuk mengambil langkah-langkah luar biasa, extraordinary, di bidang pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara dengan mandat konstitusional memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sangat memahami sikap dan kebijakan pemerintah ini. Namun pada saat yang sama, BPK juga perlu mengambil sikap terkait dengan resiko yang senantiasa timbul dalam setiap krisis. Bukti empiris menunjukkan bahwa krisis adalah sasaran empuk bagi para free riders, penumpang gelap, yang melakukan kecurangan dengan memanfaatkan situasi kedaruratan, celah dalam regulasi, dan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Program pemulihan ekonomi nasional merupakan tahap ketiga yang dibutuhkan. Apabila tahap bertahan dan pulih berhasil dilalui, maka program ekonomi nasional, program pemulihan ekonomi nasional diharapkan dapat membawa ekonomi Indonesia kembali bangkit. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, begitu banyak dan luas masalah tata kelola yang dihadapi dalam penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya. Di dalamnya terlibat peran pemerintah pusat, seluruh pemerintah daerah, dan entitas pengelola keuangan negara lainnya seperti badan usaha milik negara, bahkan Bank Indonesia, otoritas jasa keuangan, dan lembaga penjaminan simpanan. Secara internal sesungguhnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengawasi, bahkan mengawal pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19, khususnya pemulihan ekonomi nasional yang menjadi dampaknya. Namun untuk menjamin agar penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi dilaksanakan dengan tata kelola yang transparan, accountable, dan efektif, dibutuhkan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bersifat menyeluruh. Skala masalah tata kelola yang dicakup dalam pemeriksaan ini nantinya begitu luas, sehingga diistilahkan sebagai semesta pemeriksaan atau audit universe, di mana pemeriksaan ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi dan penilaian resiko secara mendalam, sehingga kami menyebut pemeriksaan ini sebagai risk-based comprehensive audit. Dalam kesempatan ini perlu kami informasikan bahwa dalam 3 bulan terakhir, seluruh auditorat keuangan negara di Badan Pemeriksa Keuangan telah secara intensif melakukan pengumpulan data dan informasi terkait objek pemeriksaan yang akan segera dilaksanakan ini. BPK juga telah melakukan beberapa kali kajian yang mendalam dan rinci terkait jenis, tujuan, dan program pemeriksaan.
Kami juga telah membicarakan hal ini dengan Presiden dan alhamdulillahirobbilalamin Presiden memberikan dukungan penuh kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan ini. Terima kasih Pak Presiden. Ini merupakan bukti bahwa Presiden memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, perkenankan kami secara khusus menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya, teriring harapan agar komitmen ini juga didukung oleh seluruh jajaran pemerintahan. Ini awal yang baik dan kami respon dengan upaya terbaik dengan mengerahkan segenap sumber daya yang kami miliki yang didukung perencanaan, pengendalian, dan penjaminan mutu secara komprehensif. Dalam pemeriksaan kali ini, BPK akan berupaya secara optimal melaksanakan perannya. Tidak hanya sebatas oversight, tetapi juga memberikan insight dan foresight bagi para pemangku kepentingan. Prosedur pemeriksaannya juga didesain dengan kondisi kedaruratan yang memungkinkan Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara mendapatkan informasi secara rutin perkembangan pemeriksaan setiap bulannya, agar masalah tata kelola yang dihadapi dalam situasi kedaruratan ini dapat segera diatasi. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, sebagai penutup perkenankan kami menegaskan bahwa setelah Presiden menyampaikan sambutan adalah pertanda kick-off dari pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang tentunya termasuk pemeriksaan terhadap program pemulihan ekonomi nasional. Entry meeting atau taklimat awal yang menjelaskan detail pemeriksaan akan dilaksanakan beberapa hari kemudian yang waktunya ditentukan dengan berkoordinasi dengan para pimpinan kementerian yang memimpin Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Krisis merupakan wahana ujian bagi ketahanan dan kehandalan tata kelola baik dalam skala entitas maupun negara. Sehubungan dengan hal itu dipandang perlu untuk membangun tata kelola, untuk mengatasi dan mengurai masalah yang kompleks secara bertahap. Sekali lagi kami tekankan bahwa kita tidak mungkin mengatasi masalah ini sendiri-sendiri. Dibutuhkan kepercayaan, trust, semangat, dan kebersamaan lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Kita perlu berkolaborasi dan bersinergi, menyatukan langkah, berjuang bersama menghadapi pandemi COVID-19 agar Indonesia dapat bertahan, pulih, dan kembali bangkit dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi kinerja untuk mewujudkan Indonesia maju. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, Pimpinan dan Anggota BPK RI, yang saya hormati, mohon maaf Pak Wapres, hampir kelupaan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati para pimpinan lembaga non-kementerian, hadirin dan undangan yang berbahagia.
Saya menyambut gembira acara ini, kick-off meeting pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020 pada hari ini. Kami mendukung pemeriksaan ini dilakukan segera, agar pemeriksaan ini mendukung pelaksanaan kegiatan untuk menemukan solusi bagi cara-cara baru yang lebih baik dalam menangani krisis. Sikap ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah, baik jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, OJK, Badan Usaha milik negara, Badan Layanan Umum, dan Badan Usaha milik daerah, serta TNI dan Polri, lembaga atau badan lain mendukung penuh langkah BPK ini atas pengelolaan keuangan negara dalam penanganan COVID-19 secara transparan, akuntabel, dan efektif. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita tahu, pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah dari pusat sampai daerah, termasuk TNI, Polri, dan BUMN, untuk melakukan langkah-langkah extraordinary dalam menghadapi krisis kesehatan dan krisis perekonomian. Pemerintah harus bergerak sangat cepat mengevakuasi WNI dari wilayah pandemi. Pemerintah harus mempersiapkan rumah sakit, rumah isolasi, alat-alat kesehatan, dan obat-obatan dalam waktu yang sangat singkat. Pemerintah harus menggerakkan seluruh aparat untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menaati dan mengikuti protokol kesehatan. Semua itu harus dilakukan secara extraordinary, cara yang tidak seperti biasanya, cara yang tidak standar. Semua harus dilakukan dengan cara yang cepat, dengan prosedur yang sederhana, yang shortcut. Semua ini demi keselamatan masyarakat. Keselamatan masyarakat lebih utama daripada prosedur yang berbelit-belit yang kita buat sendiri, yang memang sudah waktunya harus kita rombak. Upaya extraordinary harus dilakukan di bidang perekonomian. Bantuan sosial berupa kebutuhan pokok, bantuan sosial berupa uang tunai harus dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat yang tiba-tiba menganggur, yang tiba-tiba tidak berpenghasilan. Bantuan untuk UMKM, subsidi gaji, dan restrukturisasi kredit juga harus dilakukan secara cepat. Semua ini dilakukan agar kondisi perekonomian tidak semakin terpuruk dan kegiatan perekonomian masyarakat masih bisa berjalan. Bapak Ibu yang saya hormati, semua itu saya tegaskan kembali berulang-ulang untuk menyamakan frekuensi bahwa kita memang dalam kondisi krisis. Pemerintah harus mengganti channel kerja dari channel yang biasa-biasa menjadi channel yang luar biasa. Seperti juga kondisi dunia pada umumnya, kita masih butuh waktu untuk lepas dari krisis ini. Pemerintah masih sangat membutuhkan fleksibilitas kerja dan kesederhanaan prosedur, agar semua permasalahan bisa ditangani secara cepat, dengan tepat sasaran dan efisien. Pemerintah sudah berkomitmen bahwa upaya kita tidak hanya terbatas untuk keluar dari krisis, tetapi juga memanfaatkan krisis untuk melakukan lompatan. Memanfaatkan krisis ini untuk membangun cara kerja baru, membangun kelembagaan baru yang mampu berkompetisi dalam persaingan global. Sejak awal saya telah perintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah untuk selalu mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan inovasi dengan selalu mengutamakan tujuan utama dari program yang dijalankan. Kami menyambut baik upaya BPK ini dan bersama-sama menyamakan frekuensi dalam rangka sama-sama menemukan cara terbaik untuk memulihkan kesehatan masyarakat, memulihkan perekonomian, dan bahkan melakukan lompatan kemajuan. Saya berharap setiap pemeriksa mempunyai frekuensi yang sama untuk keutamaan
kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.